Yang batu yang baru muncul itu kan? Ada, nanti kita shoot juga sana boleh. Kita masuk sebentar. Di sini. Iya di sini. Ada. Di anu aja. Di sini ada, di sana yang ada. Makam maksudnya makam. Di sini nih yang baru muncul.
bisa cerita nggak Pak tentang sejarah makam Abdul Qahar dikaitkan dengan Islam yang ada di Kabupaten Landak ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di makam Raja Abdul Qahar. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ya Muhammad Syarif. Saya selaku juru muda sejarah Keraton Ismahena Landak. Jadi dalam kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat daripada Raja Islam pertama Kerajaan Landak, yaitu Raja Abdul Qahar. Raja Abdul Qahar nama aslinya yaitu Raden Iswara Mahayana yang bergelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua. Jadi beliau setelah memasuk Islam, beliau bergelar atau mengganti namanya menjadi Raja Abdul Qahar. Jadi Abdul Qahar itu nama Islam setelah setelah Raden Ismahayana itu memeluk agama Islam. Beliau memerintah pada tahun 1472 sampai 1542 Masehi. Jadi selama 70 tahun beliau memerintah Kerajaan Landak, dan pada masa beliaulah Islam berkembang dan maju sampai saat ini di Kabupaten Landak. Jadi beliau salah satu Raja Islam pertama di Kerajaan Landak. Sebab beliaulah agama Islam bisa masuk di wilayah Kerajaan Landak, bahkan sampai berkembang sampai saat ini. Dan sejarah sebelum memeluk agama Islam bisa diceritakan? Jadi beliau merupakan anak daripada Raja Pulang Pali ke-7, yang mana dalam sejarah dicatatkan nama ayahanda beliau yaitu Raden Kusuma Sumantri Indraningrat yang bergelar Ratu Sangnata Pulang Pali ke-7. Ratu Sangnata Pulang Pali ke-7 ini atau Pulang Pali ke-7 ini menikah dengan salah satu putri asli Kalimantan. Kita katakan putri asli Dayak Kalimantan yang bernama Putri Tanjung Selimpat. Itu nama daerah Tanjung Selimpat, namun beliau bergelar Permaisuri Ratu Dara Hitam. Nah, jadi Raja Abdul Qahar ini merupakan anak dari pasangan Ratu Sangnata Pulang Pali ke-7 dengan Putri Dara Hitam. Jadi beliau sebelum memeluk agama Islam, beliau beragama Hindu. Memang Kerajaan Landak pada mula sebelum agama Islam masuk di Kerajaan Landak ini memiliki dua fase. Pertama fase Hindu, kedua fase Islam. Jadi fase Hindu itu berdiri sekitar tahun 1292 Masehi di daerah Anggrat Batur. Nah, sekarang masuk di Kecamatan Mandor. Barulah generasi raja yang ke-8, yaitu Raja Raden Abdul Qahar, itu yang pertama kali memerintah Kerajaan Landak dengan fase Islam pada tahun 1472 sampai 1542. Selama 70 tahun beliau memerintah di Kerajaan Landak. Apakah ada alasan atau sejarah kenapa beliau memeluk agama Islam? Jadi menurut sejarah daripada Yang Mulia Raja Gusti Surensah pada Ziarah Akbar tahun 2015, waktu itu beliau kedatangan tamu dari beberapa kerabat dari Kesultanan Brunei Darussalam. Jadi beliau juga pada waktu itu menceritakan sekilas tentang Islamnya Raja Abdul Qahar. Jadi menurut beliau Raja Abdul Qahar Islamnya di daerah Malaka, ya Semenanjung Malaya. Jadi ketika beliau pergi ke daerah Malaka, beliau tertarik terhadap Islam. Jadi Islamnya Raja Abdul Qahar ada beberapa versi sejarah yang menyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada versi sejarah yang menyatakan bahwasanya Raja Abdul Qahar Islam dan diislamkan oleh Sultan Demak. Sultan Demak yaitu Raden Patah. Nah, untuk kondisi atau arsitektur makam dari awal berdiri sampai saat ini, apa perubahannya atau renovnya? Ya, memang makam ini sudah lama, sekitar 500 tahun lebih, ya kan, dari tahun 1542 sampai saat ini. Jadi perubahan arsitek makam itu juga sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi sebelum makam ini yang kita lihat sekarang ini, jadi makam ini hanya bernisan batu, ya, nisan batu, tidak ada bangunan apapun selain daripada hanya batas makam. Jadi pertama kali dibangun cungkup makam, yaitu rumah makam daripada Raja Abdul Qahar ini zaman Kadarusno sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada masa itu sekitar tahun 70-an. Nah, jadi tahun 2017 yang lalu makam yang lama itu rumahnya itu dipugar kembali oleh pemerintah Kabupaten Landak. Ya, yang sekarang kita lihat di belakang ini. Nisannya tahun berapa muncul? Nisan itu memang dari zaman dulu tidak pernah diganti. Jadi sampai sekarang. Pertama kali diketahui
Ya, pada masa kerajaan dulu memang udah dikenal. Memang makam ini selalu dirawat turun-temurun dari generasi kerajaan. Gitu. Jadi juru kuncinya pun ya cara turun-temurun juga. Nah, beliau ini generasi selanjutnya gitu setelah bapaknya atau neneknya sebelumnya gitu. Apa ada kekhasan dari makam Abdul Qahar ini? Ya, khas daripada makam Raja Abdul Qahar ini daripada bangunan makam itu aja. Jadi rumahnya itu tidak punya gubah atau tidak punya atap di tengah-tengahnya, karena filosofi orang-orang tua dulu. Jadi kalau kita ziarah ke makam Raja Abdul Qahar, kita tidak boleh mengkultuskan beliau sebagai apapun. Sekalipun beliau seorang wali, kita berdoa di situ hanya mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada makam atau kuburan siapapun, termasuk Raja Abdul Qahar. Itu mana? Lokasi tepatnya Desa Munggu, Kecamatan apa? Ya. Jadi letak lokasi makam ini berada di seberang Sungai Landak, ya, dekat dengan persimpangan antara Sungai Menyuke dengan Sungai Landak. Nah, jadi di Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Untuk di Desa Munggu ini selain makam raja, apa aja situs-situs sejarah yang bisa kita lihat? Ya, ada beberapa situs sejarah mula berdirinya kerajaan Islam Landak di Desa Munggu ini. Pertama adalah makam, kedua nanti ada situs meriam, itu meriam perdamaian namanya, meriam perdamaian antara kerajaan Landak dengan kerajaan Matan Tanjung Pura. Nah, jadi letaknya di samping Sungai Banyuke. Jadi di samping Sungai Banyuke itulah di persimpangan 3 Sungai Banyuke dengan Sungai Landak. Di situ ada lokasi yang mana dulunya tempat istana kerajaan Landak didirikan pertama kali di situ. Nah, jadi di situ juga ada meriam, di situ juga ada bekas lahan bangunan kerajaan Landak pada masa dulu. Dan juga di belakang daripada itu seberang jalan itu ada makam-makam juga, makam-makam kuno, yang mana makam-makam kuno ini dipastikan makam daripada keturunan daripada Abdul Qahar atau raja-raja kerajaan Landak terdahulu semasa Islam gitu. Semasa Islam. Pak, minta penegasan lagi Pak untuk statement tentang keberadaan agama Islam di Kabupaten Landak secara umum dikaitkan dengan adanya keraton. Ya, memang Kabupaten Landak agama Islam itu sebagai agama yang minoritas ya. Sekarang sekitar 19% ya, tidak sampai 20%. Nah, jadi memang minoritas, cuman Kabupaten Landak zaman dulu kerajaan Landak itu memang udah Islam. Jadi perkembangan Islam di Kabupaten Landak saat ini tidak seluas di daerah-daerah lain seperti itu. Jadi di Kabupaten Landak Islamnya sekitar 19%. Untuk sejarah Islamnya Pak dikaitkan selain dengan munculnya keraton gitu, apa dikaitkan apakah biasanya situ berawal dari kerajaan kan biasanya kalau Islam? Ya, memang di suatu tempat dimanapun itu ada kerajaan Islam, disitulah cikal bakal atau awal mula adanya penyebaran agama Islam. Jadi kerajaan Landak dulu punya fungsi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam di Kabupaten Landak pada saat ini. Karena sebab kerajaan Landak ini, jadi Islam itu bisa masuk di wilayah Kabupaten Landak pada saat ini. Jadi bermula daripada situs sejarah kerajaan Islam di Landak pada masa kerajaan yang dibawa oleh Raja Raden Abdul Qahar itu sendiri. Ada statement lagi di sana. Oh iya. Di story. Terupload. Itu turun. Kayak Kak Dita tadi. Nama tokoh-tokoh penyebaran agama Islam pertama kali di
jalan itu lah. Ada lubang usahain. Kayunya yang buka masuk. Ya lapung loh. Nah itu yang mau dijelaskan. Tadi agak salah jalan bang, sebenarnya situ bang. Mungkin dulu kemungkinan tertutup oleh daun gitu. Nggak ada namanya kayak Nggak ada. Belum ada, jadi baru ditemukan. baru-baru kan orang nunggu itu. Baru. Zaman Pak Jayadi jadi ketua Tumpang Negeri 2015 itu lagi. Ya, semoga nanti setelah ada berita ini bisa dibugar lah, paling tidak dikasih pembatas. Mereka hanya ngasih bau jalan tuh ya dari 1 meter 1 meter. Kan tidak layak gitu bagi makam sejarah pertama kali itu.